Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali kita lanjutkan tutorial kita tentang materi selanjutnya. Tema kita pada hari ini adalah keadaan yang dapat mempengaruhi keberlakuan suatu sistem hukum. Jadi kita akan melihat bagaimana keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi suatu sistem hukum. Kita sudah membahas dahulu apa itu sistem hukum. Sekarang kita membahas terkait dengan keadaan apa saja yang bisa mempengaruhi sistem hukum tersebut. Kalau kita berbicara keadaan, berarti kita berbicara tentang kondisi lingkungan, kondisi negara, kondisi wilayah, kondisi politik, kondisi geografis, dan lain sebagainya, yang semua itu memberikan pengaruh terkait kehidupan bernegara, toh apalagi pengaruh terhadap memperlakukan suatu hukum. Di sini saya akan memberikan tiga tipe hukum yang mempengaruhi sistem hukum itu sendiri, yang mempengaruhi keadaannya di masyarakat. Yang pertama adalah tipe hukum represif. Saya bacakan dulu. Tipe hukum represif adalah hukum yang dijadikan sebagai alat kekuasaan yang bertujuan untuk mentertibkan, untuk memberikan keamanan berdasarkan keabsahannya melalui pengamanan masyarakat. Jadi tipe represif ini membuat hukum itu sebagai alat kekuasaan. Kendati pun nanti mereka berusaha untuk menertibkan masyarakat, itu hanya menjadi alasan pembenaran atau keabsahan yang dilakukan supaya apa? Supaya perbuatan yang dilakukan itu legal. Jadi dia represif, artinya tipe hukum ini sebagai alat kekuasaan. Jika dikatakan bahwa tipe hukum ini tidak akan menimbulkan rasa keadilan. Kenapa begitu? Karena contohnya gini mudahnya, mereka berbuat kebijakan yang kebijakan itu dianggap oleh rakyat menyusahkan, menyengsarakan, tapi mereka berdalih ini demi rakyat. Nah ini ya, jadi Bapak kenapa berbuat ini? Ini demi rakyat. Padahal rakyat itu yang berdemonstrasi, yang berbicara, yang tidak terima apa yang mereka perbuat itu, tapi mereka berdalih ini demi rakyat. Nah ini yang kita sering dapati di mana-mana ya, tapi ini juga terjadi. Lalu apalagi? Lalu hukum represif ini bersifat paranoid, ketakutan yang berlebihan yang tidak punya alasan pembenaran, ya, takut kepada ormas yang dianggap berseberangan ideologi dengan yang mereka pahami. Lalu dibilang kalau sekarang sekarang itu lebih dikenal dengan kamu anti Pancasila, saya Pancasila. Ini berbahaya. Kenapa begitu? Karena kita mengklaim diri kita itu Pancasila, orang lain anti Pancasila. Padahal kita hanya berbeda cara pandang, berbeda pola pikir, dan berbeda pula pola penerapannya. Kita melihat ormas-ormas yang ketika berbeda sistem, berbeda orientasi dengan kita anggap mereka radikal. Ini berbahaya, maka ini menjadi paranoid. Dan jika paranoid ini dianut oleh negara, maka ini semakin berbahaya kembali. Ya, contohnya dulu saya menggambarkan, nanti bisa dicari di tempat yang lain, seperti Mustafa Kemal di Turki sekuler dahulu, bukan Turki yang sekarang ya, di Turki sekuler yang dahulu, zaman Mustafa Kemal, mereka begitu paranoid dengan simbol-simbol, dengan nilai-nilai keislaman, sehingga wanita berjilbab tidak boleh, azan pun dirubah menjadi bahasa Turki, pengajian ditutup, sekolah-sekolah pun dibatasi. Kenapa? Karena mereka punya pemikiran, punya paranoid, punya ketakutan, ini bisa menghancurkan negara. Padahal tidak ada bukti bahwa agama itu, khususnya Islam, menghancurkan negara. Justru kalau kita kaji sejarah kembali, sebelum ada Mustafa Kemal,
Turki itu adalah Turki Utsmani yang luas wilayahnya lebih jauh lebih besar daripada Turki hari ini. Kekuatan ekonominya kuat, militernya kuat, mereka kaya. Jadi ini paranoid yang ditanamkan dalam diri negara oleh para oknum tertentu. Ini berbahaya. Nah, jadi ini adalah tipe hukum represif. Artinya tipe hukum yang dijadikan sebagai alat kekuasaan, ya, dengan alasan keabsahannya untuk masyarakat. Ini tipe hukum yang pertama. Yang kedua adalah tipe hukum responsif. Tipe hukum responsif, saya bacakan dulu, yaitu tipe hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Nah, ini tipe hukum responsif ini berarti dia respon, ya, progresif. Artinya responsif ini berarti menerima, memahami, memeriksa dan memutuskan kondisi yang terjadi di masyarakat. Contohnya hari ini masyarakat bermasalah terkait dengan penerapan undang-undang teknologi contohnya. Maka undang-undang teknologi itu atau ITE itu harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Tidak boleh nanti ketika masyarakat itu hanya memberikan masukan lalu dianggap sebagai menghina, tidak boleh. Atau hanya kritikan dianggap menghina, tidak boleh. Ya, jadi harus didudukkan dulu apakah itu menghina atau tidak menghina. Ini responsif, artinya merespon kejadian di masyarakat lalu diformulasikan membuat sebuah undang-undang. Makanya hukum responsif ini memiliki harapan untuk munculnya keadilan. Kenapa keadilan? Kenapa muncul keadilan? Karena di antara ciri hukum responsif ini adalah memberikan peranan, memberikan masukan atau memberikan partisipasi dari warga, dari masyarakat untuk ambil peran dalam rangka merumuskan undang-undang. Contohnya melibatkan tokoh agama. Contohnya contoh nih pembuatan undang-undang tentang zakat, ya. Melibatkan tokoh agama. Kenapa begitu? Karena mereka lebih paham tentang zakat. Atau yang hari ini tentang pendidikan. Itu seharusnya melibatkan orang-orang yang berpendidikan, juga orang-orang yang mengerti tentang moral, tentang akhlak. Jadi jangan hanya buat hukum itu hukum-hukum semata sebentuk sekuler, tidak. Karena pembuatan hukum itu harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh tertentu yang diharapkan memberikan pandangan yang luas. Makanya disebut dengan responsif, artinya melibatkan masyarakat orang banyak. Sehingga apa? Sehingga hukum itu tidak buta. Tidak buta itu artinya tidak menyelundup kemana saja, tapi ada poin tertentu yang dipenuhi. Seperti apa? Seperti unsur susila, unsur kesopanan, unsur agama. Kenapa begitu? Karena kita negara Pancasila yang mengakui adanya hukum-hukum di luar undang-undang, menghargai, menghormati, menghayati hukum agama, hukum adat, hukum nilai-nilai susila dan kesopanan itu. Makanya hukum responsif, hukum yang bertipe responsif ini lebih memberikan pengaruh yang kuat terhadap harapan masyarakat untuk baiknya mereka. Karena hukum itu dibuat oleh negara bersifat responsif dengan harapan terpenuhinya apa yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah tipe hukum konservatif. Ya, tipe hukum konservatif saya bacakan dulu. Tipe hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan keinginan, visi sosial elit politik, serta lebih mencerminkan keinginan pemerintah. Ini dia. Jadi hukum konservatif ini merupakan tipe hukum yang isi hukum itu lebih mencerminkan keinginan elit tertentu. Ya, bukan oknum tertentu, bukan keseluruhan. Artinya di sana ada visi tertentu. Lalu yang kedua apa lagi? Yang kedua, tipe hukum ini, konservatif ini dijadikan sebagai alat pelaksana ideologi negara atau program negara. Kalau saya contohkan, nanti bisa dicari di contoh yang lain. Saya membaca sejarah bahwa Rusia dahulu, komunisme itu
negara itu dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan, untuk menyampaikan ideologi komunisme yang dianut oleh para petinggi negara zaman Lenin ya. Bagaimana dia berusaha menerapkan komunisme itu kepada warga negaranya dengan cara apapun. Nanti bisa kalian baca di sejarah bagaimana Lenin itu memberikan perhatian besar terhadap mengembangkan ideologi komunisme itu, apakah dengan cara kekerasan atau tidak kekerasan, nanti kita akan baca di buku-buku sejarah yang ada. Lalu apa lagi? Lalu sistem hukum dengan tipe konservatif ini bersifat ortodoks. Ortodoks ini apa maksudnya? Dia lebih tertutup dan sangat kecil kemungkinan partisipasi masyarakat itu untuk ikut di sana. Jadi hukum bersifat konservatif ini sistem hukum yang ortodoks ya. Artinya dalam pembuatannya itu peranan dan partisipasi masyarakat itu kecil sekali, bahkan mungkin tidak ada. Kenapa begitu? Karena pengaruh elit politik itu lebih kuat. Untuk apa? Untuk menjalankan ideologi yang dianut oleh mereka untuk dipaksakan kepada masyarakat serta untuk melakukan program negara. Nah, jadi ini merupakan tipe-tipe hukum yang sistem hukum yang memberikan pengaruh terhadap keadaan keberlakuan suatu hukum. Jadi ada yang ketiga, ada tiga. Yang pertama adalah yang bertipe hukum responsif. Yang kedua adalah yang bertipe represif. Yang ketiga adalah bertipe konservatif. Jadi ini merupakan tiga tipe hukum yang dapat mempengaruhi pemberlakuan satu sistem hukum. Jadi keadaan tiga hukum ini merupakan memberikan pengaruh terkait dengan pemberlakuan satu hukum di negara tertentu. Baik, saya kira inilah kelanjutan dari kuliah kita pada sesi sebelumnya. Demikian, semoga dapat dipahami. Saya minta maaf kalau kekurangan kesalahan. Nanti kalian bisa baca kembali lebih rinci kembali di jurnal, di penelitian yang lain, atau di buku-buku yang lain, atau di internet untuk lebih memahami tipe hukum represif, responsif, serta konservatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.